Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, video yang kedua dari buku Kaidah Emas dalam Pendidikan Anak. Mari kita buka ya. Ya Allah, ya Allah. Sampailah kita pada pendahuluan dari buku ini. Kita berikan Fatihah untuk Syekh pengarang buku ini, Syekh Imam Al-Fatihah. Muhammad, kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim, pendahuluan. Nah, ini penting materinya teman-teman sekalian, karena ini menjadi pengantar untuk kita memahami seluruh isi dari buku ini. Sesungguhnya karunia nikmat anak baik, anak laki-laki atau perempuan, termasuk karunia Allah yang terbesar bagi hamba-hambanya. Kecintaan kepada anak itu sudah tertanam ke dalam tabiat dasar manusia. Mereka, anak-anak ini adalah perhiasan dan keindahan dunia, kebahagiaan dan kesenangan yang sempurna. Hanya saja karunia dan perhiasan ini takkan sempurna melainkan diiringi dengan kesolehan anak-anak, keistiqomahan mereka di atas agama, dan baiknya perangai serta adab Islam. Jika tidak, mereka bisa menjadi nikmah. Mereka bisa menjadi kesengsaraan dan kepayahan bagi keluarganya. Karena itulah pendidikan anak itu merupakan mas'uliyatus syaqqah, tanggung jawab yang berat, amanah kabirah, amanah yang besar, dan takkan lepas tanggungan seorang manusia siapapun dia, melainkan dia harus menunaikan amanah ini kepada yang berhak menerimanya, ila ahliha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Bisa dibuka di surah An-Nisa ayat ke-58. Ayyuhal ikhwah, kata ahliha yang artinya yang berhak menerimanya, di dalam bahasan kita ini yang dimaksud adalah anak-anak kita dan buah hati kita. Kemudian, pendidikan anak juga merupakan tanggung jawab kedua orang tua dari awal sampai akhir. Sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluh, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan bagimu tentang haknya anak-anakmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, idza tabaratil fasadu fil aulad ra'aitu ammatahu min qibalil aba. Jika anda idza tabartal fasada fil aulad ra'aita ammatahu min qibalil aba. Jika anda cermati kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu, Anda perhatikan bahwa penyebab umumnya adalah karena orang tua mereka. Jadi ini merupakan peringatan bagi kita sebagai orang tua agar berhati-hati, karena kerusakan anak mayoritas umumnya karena orang tuanya. Kemudian, seperti halnya bahwa setiap ilmu atau konsep dan amal, yaitu praktek, itu haruslah memiliki kaidah-kaidah yang menjadi dasarnya dan menjadi prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, mabda'nya. Yang mana tanpa hal ini tidaklah mungkin suatu ilmu dapat terstruktur secara sistematis, ya, secara mundhabit kalau bahasanya, dan suatu amal praktik bisa tepat dan lurus kalau andai kata dia memiliki dasar. Maka demikian pula pendidikan anak itu
adalah ilmu dan amal yang memiliki kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan landasannya. Apabila para pendidik atau murabbi mau mengadopsinya, niscaya tugas pendidikan mereka akan bertolak dengan segenap kebahagiaan tanpa dirundung kebosanan ataupun kelelahan. Kalau Anda ingin tidak lelah, ingin bahagia, ingin tidak bosan, maka dasarilah pendidikan anak itu dengan ilmu dan amal yang menjadi dasar dan landasannya. Kemudian sahabat sekalian, makin seru ya. Semakin besar upaya seorang pendidik di dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pendidikan ini, niscaya buah pendidikannya pun juga akan semakin besar. Kaidah yang dimaksud di sini adalah cara atau torik dan metode preparasi atau i'dad ya. Di sini berarti persiapan dengan sebaik-baiknya, dan pendidikan di sini bermakna ta'dib. Ketika kita menyebut pendidikan berarti di sini adalah ta'dib, yakni pengajaran adab dan kedisiplinan. Dan tansyiah, yakni penumbuh kembangan anak di atas perangai akhlak yang baik dan karakter tabiat yang indah. Jadi poinnya adalah pendidikan dan ta'dib serta tansyi', ayo ikhwah. Dan berikut inilah wahai para pendidik, ayah dan ibu, kuhaturkan bagi Anda kaidah-kaidah emas di dalam mendidik dan membesarkan anak secara bersama-sama. Selamat menyimak di video berikutnya terkait dengan ke-10 metode emas dalam mendidik anak-anak kita. Demikian sahabat sekalian, kita niat menyampaikan dan mengamalkan. Tentu ini pembukaan yang cukup penting ya sahabat sekalian. Poinnya diantaranya adalah bagaimana Allah telah mewasiatkan kita untuk menjalankan amanah itu, supaya kita mau untuk merawat dan mendidik anak-anak kita. Dan catatan berikutnya, ketahuilah apabila terjadi kerusakan pada umumnya karena orang tuanya. Dan berikutnya, di dalam mendidik anak itu perlu ilmu dan perlu prinsip-prinsip yang menjadi dasar. Dan di buku ini Anda akan belajar 10 prinsip tersebut, 10 dasar tersebut, sehingga nanti proses pendidikan Anda itu lebih menyenangkan, lebih tidak membosankan dan tidak melelahkan. Semangat dan terus simak video ini menuju ke video yang ketiga. Dari saya Abdul Fattah Fakhruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.